Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Luki Radi Rinandiana. Saya adalah Sekretaris Jurusan Manajemen dan pada saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan akademik bagi mahasiswa baru di program studi manajemen. Proses perkuliahan tentu ada beberapa sisi yang berbeda dibandingkan ketika teman-teman dulu masih sekolah di SMA ataupun di SMK. Sehingga dirasa perlu bahwa sistem perkuliahan ini diterangkan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang harus diadaptasikan, ya, terutama mungkin ada beberapa istilah baru yang bisa jadi masih asing untuk teman-teman semuanya. Program studi manajemen ini sendiri adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi memiliki 4 program studi sampai saat ini. 3 adalah sarjana, S1, yang satu lagi adalah program diploma D3. Program studi manajemen di sini adalah salah satu program studi yang terbaik di Universitas Siliwangi. Kita adalah program studi yang memiliki banyak sekali peminatan dan sehingga saringan masuknya menjadi sangat berat sebetulnya. Makanya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bisa masuk ke program studi manajemen, karena saya yakin sekali bahwa kalian terpilih, orang-orang terpilih, orang-orang pilihan yang bisa bergabung di program studi manajemen ini. Kita memiliki tagline, kita memiliki moto. Kalau nanti teman-teman ada yang bertanya, siapa sih manajemen itu? Manajemen, motonya adalah we are the best. Visi yang dimiliki oleh program studi manajemen adalah menjadi program studi yang tangguh untuk menghasilkan lulusan unggul dalam ilmu manajemen yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di Jawa Barat tahun 2022. Dan ini adalah misi kita, itu menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menyiapkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, mengembangkan penelitian untuk meningkatkan publikasi karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa dalam bidang ilmu manajemen. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu dan keterampilan manajemen. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen. Itu adalah visi dan misi dari program studi manajemen, dan saya harap teman-teman bisa mendukung kami untuk sama-sama kita mencapai apa yang dicita-citakan ini, visi misi di program studi manajemen. Ini ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama adalah pengelola jurusan dan program studi, yang kedua adalah sistem akademik yang digunakan, yang ketiga adalah kurikulum di 2019 yang akan kita gunakan di tahun ini. Yang keempat, bagaimana dengan sistem perwalian dan future outlook untuk program studi manajemen. Baiklah, kita akan mulai dari jurusan manajemen itu sendiri seperti apa. Di perguruan tinggi, unit operasional itu ada di tingkat program studi. Untuk di Fakultas Ekonomi, kita memiliki 3 jurusan. Ada jurusan Ekonomi Pembangunan, ada jurusan Manajemen, dan ada jurusan Akuntansi. Jurusan itu dipimpin oleh seorang ketua jurusan. Untuk ketua jurusan Manajemen ada Ibu Elis Listiana. Ketua jurusan dibantu oleh 1 orang sekretaris jurusan. Dan kemudian di jurusan manajemen kita memiliki 2 program studi. Program studi S1 manajemen, itu di mana teman-teman akan menempuh kuliah sampai nanti lulus dan memperoleh gelar sarjana manajemen, itu dipimpin oleh koordinator program studi S1 manajemen, yaitu Ibu Gustitia
Selain itu ada program studi D3 Manajemen Keuangan Perbankan. Koordinatornya adalah Bu Noneng Masitoh. Nah, di bawah program studi S1 Manajemen itu ada yang namanya Kepala Laboratorium. Dan Kepala Laboratorium di S1 Manajemen adalah Pak Dian Kurniawan. Jadi sebetulnya ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan proses pengelolaan di program studi manajemen. Beliau-beliau inilah yang nantinya akan jadi pegangan saudara, pegangan teman-teman pada saat kuliah. Ya, yang pertama nanti ada koordinator prodi Ibu Gustitia, kemudian ada kepala labnya yaitu Pak Dian Kurniawan, dan nanti dibantu oleh satu orang staf SBAP program studi yaitu Pak Dedi Suryadi. Ini struktur untuk di program studi manajemen. Dan sekarang kita lihat sistem akademik yang digunakan. Perguruan tinggi sebetulnya sama saja karena kita memiliki standar nasional untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nanti ada beberapa istilah yang akan sering digunakan oleh teman-teman, yang akan sering ditemui oleh teman-teman. Yang pertama, sistem akademik kita menggunakan seorang penasehat akademik. Penasehat akademik kita namakan sebagai dosen wali. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Untuk semester ini kita sudah mempersiapkan ada kurang lebih 11 orang dosen wali, dan para dosen wali ini nanti yang akan menjadi penasehat akademik kalian. Kalau dulu di sekolah menengah atas atau di SMK mungkin ada yang namanya guru ya, guru wali itu. Nah, kalau di kita ada namanya, istilahnya adalah dosen wali. Ya. Beliau-beliau ini yang akan mendampingi kalian sampai selesai. Apa saja nanti yang bisa didiskusikan dengan para dosen wali ini? Banyak hal, terutama yang berkaitan dengan akademik. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan sebaik mungkin para dosen wali ini, penasehat akademik ini untuk jadi tempat bertanya, tempat untuk bimbingan. Ya. Ada sistem yang berbeda dalam perkuliahan dengan di SMA, ya termasuk dalam proses pengambilan mata kuliah. Dosen wali inilah yang akan mengarahkan teman-teman bagaimana caranya agar bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang tepat juga sesuai dengan standar minimalnya. Yang kedua, sistem kuliah diselenggarakan berdasarkan SKS, yaitu sistem kredit semester. SKS ini menunjukkan bobot. Ya, tiap mata kuliah bisa jadi mempunyai bobot yang berbeda. Ya. Nah, ini adalah nilai satuan untuk kredit semesternya. Jadi satu SKS itu total terdiri dari 170 menit ya sebetulnya. 170 menit. Yang pertama ada perkuliahan tatap muka, itu 50 menit. Kemudian ada tatap muka terjadwal dengan dosen, kemudian ada tugas terstruktur dan tugas mandiri. Jadi kalau nanti ada mata kuliah terdiri dari 3 SKS, berarti nanti teman-teman akan ketemu di kelas sebanyak 50 menit dikali 3. Sisanya adalah 50 menit untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri. Mengapa kita menggunakan sistem SKS? Apa konsekuensinya terhadap jadwal kuliah? Ya, disinilah bedanya. Ketika SMA dulu, teman-teman masuk untuk belajar di sekolah, waktunya ditetapkan dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 atau setengah 8 sampai jam 2, setengah 2, dan mata pelajarannya ditetapkan. Sekian jam pelajaran. Kuliah, ketika teman-teman mengambil mata kuliah tertentu dengan jumlah SKS tertentu, maka perkuliahan akan dihitung berdasarkan SKS yang harus ditempuh. Jadi kalau pada semester ini nanti teman-teman akan mendapatkan 9 mata kuliah, berarti dalam 1 minggu teman-teman punya kewajiban untuk mengikuti kuliah sebanyak 9 kali. Sistem di kita menggunakan semester,
dan satu semester ini terdiri dari 16 kegiatan akademik. 14 minggu untuk kegiatan belajar mengajar, tatap muka, dan 2 minggu untuk evaluasi terstruktur terjadwal, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Beban studi mahasiswa per semester nanti ditentukan berdasarkan IPK yang didapatkan. Untuk semester 1, mata kuliah yang diberikan paket, jadi tidak didasarkan pada IPK. Begitupun untuk nanti semester 2, mata kuliah yang diberikan masih paket. Akan tetapi, ketika nanti teman-teman akan masuk ke semester 3, maka mulai muncul perbedaan pengambilan SKS. Artinya apa? Bisa jadi dengan teman yang satu kelas, jumlah mata kuliah yang diambil akan berbeda. Kalau kita lihat di tabel ini, jika teman-teman memperoleh IPK di bawah 1,49, maka teman-teman hanya akan bisa mendapatkan jatah pengambilan SKS itu 14 SKS. Jadi perlu diingat ya, yang diambil itu dasarnya adalah jumlah SKS dan bukan jumlah mata kuliah. Mata kuliah, tadi sudah disebutkan, itu akan memiliki beban SKS masing-masing. Ada mata kuliah yang hanya 1 SKS, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Sehingga kalau nanti IPK-nya di bawah 1,49, 14 SKS, berapa mata kuliah yang bisa diambil? Nah, ini tentu akan sangat merugikan. Kenapa? Di program studi manajemen, kita memiliki jalur untuk kuliah selesai normalnya 8 semester. Perkuliahan akan dimulai dari semester 1 sampai semester 7, itu mata kuliahnya full. Semester 8 itu hanya tinggal untuk menyusun skripsi. Akan tetapi, bagi mahasiswa yang berprestasi, seperti apa mahasiswa yang berprestasi ini? Yaitu jika IPK-nya di atas 3,00, mereka diperbolehkan pada setiap semester, ya mulai dari semester 3, untuk mengambil SKS sebanyak 24. Artinya, apabila ini dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan setiap semester, semester 3, 4, 5, 6, IPK-nya terus berada di atas 3, maka mahasiswa bersangkutan akan bisa lulus di semester 7. Kuliah tidak lagi menjadi 8 semester atau lulus 4 tahun, tapi lulus dalam jangka waktu 3 tahun lebih. Ya, biasanya 3 tahun setengah itu sudah lulus. Tentu ini akan membawa manfaat luar biasa bagi teman-teman, ya. Karena apa? Prestasinya terbayar dengan waktu kuliah yang lebih singkat. Dan kuliah yang singkat ini juga didukung dengan pencapaian IPK yang tinggi juga. Ya, ini juga akan meningkatkan daya saing teman-teman. Cuma nanti syarat dan ketentuannya berlaku. Apa syaratnya? Tadi, IPK teman-teman harus di atas 3,00 setiap semester. Jadi IPK ini ibaratnya rapot. Setiap semester, ketika sudah melakukan ujian akhir semester, akan masuk masa-masa penilaian, dan pada saat yudisium, nilai akan diumumkan. Setiap mata kuliah akan memperoleh huruf mutu. Jadi tidak berupa angka. Huruf mutu mulai dari nilai E yang paling rendah, artinya tidak lulus, nilai D, nilai C, nilai B, dan nilai A yang tertinggi. Ya. Bagaimana cara menghitung IPK? Nanti teman-teman bisa lihat untuk simulasi penghitungan IPK ada di buku pedoman akademik Universitas Siliwangi atau googling. Ya, bagaimana sih ngitung IPK itu? Yang pasti, IPK ini akan menentukan kecepatan teman-teman dalam menyelesaikan masa studinya. Dan perlu diingat kembali, ya, hati-hati dengan IPK ini. Karena berarti nanti mulai semester 3, ketika IPK-nya kecil, bisa jadi mata kuliah yang diambil tidak sesuai dengan paket minimalnya. Semester 3, nanti ada temennya kalau IPK-nya tinggi, dia bisa ngambil ke atas, bisa ngambil ke semester 5. Ada yang tetap kuliah di semester
3, atau jika ada mata kuliah yang belum lulus di semester 1, berarti harus diulang dulu ke semester 1. Nah, ini juga yang membedakan sistem akademik di kuliah dengan di SMA. Kita akan mengenal mata kuliah yang sudah lulus atau belum lulus. Ya, kalau nanti ketemu dengan senior, ditanya, Kang, semester berapa? Semester 7. Wah, cepat lulus ya? Bentar lagi lulus nih. Belum tentu. Karena bisa jadi ya, semester 7 ternyata beberapa mata kuliah di semester bawahnya belum lulus. Jadi bisa jadi nanti teman-teman pada saat kuliah di mata kuliah tertentu di semester 1, seniornya ikut belajar. Bukan karena rajin atau apa, bisa jadi justru karena dulunya tidak rajin, sehingga nilainya menjadi jelek. Ya, itu akan jadi masalah. Nilai yang harus diulang itu ketika teman-teman mendapatkan nilai E dan D. Nilai minimal untuk kelulusan di kita adalah C. A, B, dan C. Nilai D dan E harus diulang. Ya. Karena kalau syarat untuk lulus, nanti maksimal nilai D itu boleh hanya ada 2. Ya, sampai saat ini aturannya menyatakan nilai D maksimal 2. Tidak boleh ada nilai E. Sisanya tersebar di nilai A, B, dan C. Penilaian inilah yang sekali lagi akan menentukan berapa besaran IPK teman-teman. Semakin besar nilai IPK-nya, semakin banyak jumlah mata kuliah yang bisa diambil. Ya. Dan nanti risiko ketidaklulusan, kalau di semester 1 ada mata kuliah yang tidak lulus, berarti baru bisa diulang semester 1 lagi. Bukan, maaf, maksudnya di semester gasal lagi. Jadi kita semesternya dibagi 2, ada yang ganjil atau gasal, ada yang genap. Mata kuliah di semester 1 baru bisa diulang nanti di semester 3, semester 5, semester 7, 9, 11, 13. Jadi kita maksimal 14 semester. Lebih dari 14 semester itu otomatis DO. Auto DO itu langsung. Semester genap juga sama. Kalau ada mata kuliah yang tidak lulus di semester 2, berarti pengulangannya nanti di semester yang genapnya juga. Bayangkan kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, berarti harus nunggu 1 tahun. Itu kerugian sebetulnya. Sementara program studi sudah memberikan fasilitas bahwa kita bisa lulus dengan jangka waktu ya, 7 semester. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa semangat kuliahnya, betul-betul kualitas kuliahnya ditingkatkan, kualitas belajarnya, ya, supaya nanti nilai yang diperoleh juga bisa maksimal. Ini akan membantu orang tua untuk mempercepat proses perkuliahan teman-teman. Ya. Kalau kita lihat di semester 1, ya, ini adalah jumlah mata kuliah yang harus ditempuh. Ya, ada 9 mata kuliah dengan total SKS 19. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dari 9 mata kuliah ini, ya, masing-masing mata kuliah memiliki bobot SKS yang berbeda. Pendidikan Pancasila hanya 2 SKS. Praktika 1 SKS. Tapi kalau kita lihat matematika bisnis atau pengantar bisnis itu 3 SKS. Konsekuensinya apa? Aturan yang tadi. Untuk tatap muka berarti dalam 1 minggu teman-teman diwajibkan untuk hadir ya, di 9 mata kuliah ini cukup 1 kali. Yang membedakan Pancasila berarti tatap mukanya 2 kali 50 menit. Praktika bahasa Inggris 1 kali 50 menit. Pengantar bisnis 3 kali 50 menit. Ya. Dan pada saat ini, sesuai dengan arahan, sesuai dengan aturan yang ada, proses kuliah masih dilakukan secara daring. Standar yang kita gunakan adalah Google Classroom. Ya, saya yakin banyak dari teman-teman yang sudah terbiasa dengan penggunaan PJJ ini, ya, pembelajaran jarak jauh. Apabila nanti ada kesulitan untuk penggunaan Google Classroom, nanti bisa berkonsultasi dengan dosen walinya masing-masing atau ditanyakan ke program studi ke Butia Padian. Ya. Untuk conference-nya sendiri nanti virtual conference-nya bisa jadi menggunakan aplikasi yang ada, tapi diusahakan setiap mata kuliah teman-teman harus masuk ke grup WhatsApp-nya.
Karena nanti di masing-masing mata kuliah akan ada grupnya, selain menggunakan Google Classroom juga akan ada grup WA. Dia harus betul-betul aktif ya untuk proses bagaimana mengontrak SIMAK. Nanti kita punya sistem ya akademik itu juga biasanya nanti akan diberikan tutorialnya. Ya. Nah ini 9 mata kuliah ini kalau kita lihat mata kuliahnya masih bersifat umum. Pancasila, bahasa Inggris, praktika bahasa Inggris, matematika bisnis, pengantar ilmu ekonomi makro, hukum bisnis, pengantar akuntansi 1, pengantar bisnis, dan statistika 1. Dan ya kalau mau dibilang, ini mata kuliahnya seperti apa sih? Mata kuliahnya kalau kita lihat, dari struktur yang ada, ternyata banyak juga yang sifatnya hitungan. Ya, karena kadang-kadang ini yang suka jadi hambatan untuk anak-anak yang masuk ke program studi manajemen, seringkali berpikir bahwa ini humaniora, ilmu sosial, ngitungnya dikit. Enggak ya. Manajemen ini sekarang lebih banyak mengambil sistem ke manajemen science. Jadi kalau kita lihat hitungannya juga lumayan, ada matematik, ada makro, ada statistik, dan di pengantar akuntansi 1. Ini mata kuliah, 4 mata kuliah yang seringkali dianggap sulit. Ya, beda kalau misalkan teman-teman memang senangnya hitungan, itu oke. Ya, mudah-mudahan di semester 1 ini teman-teman bisa dapat dengan cepat beradaptasi dengan sistem kuliah yang ada, dengan dosen-dosennya, dengan teman-teman barunya juga, sehingga nanti pada saat UAS di semester 1 semangat ya ketika melihat nilai. Jangan sampai nilainya kurang sehingga tadi walaupun semester 2 belum bisa mengambil ke atas, itu kan tabungan kita, karena yang namanya IPK itu ditabung dari semester 1, semester 2, akumulasi semester 1 dan semester 2 inilah yang akan digunakan untuk mengambil mata kuliah nanti di semester 3.